Salam marketing dan kewirausahaan, ketemu lagi di video kita kali ini yang membahas tentang riset pemasaran. Ini adalah sebuah tema yang menarik sekali, karena inti dari pemasaran itu kan ingin mengejar kepuasan dan loyalitas dari konsumen. Maka untuk mengetahui tingkat loyalitas maupun tingkat kepuasan dari konsumen itu dibutuhkan riset pemasaran. Nah, inti dari marketing ini yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu ingin mencapai kepuasan dan loyalitas dari pelanggan. Makanya inilah perbedaan antara konsep marketing dan konsep selling. Jadi kalau selling itu tujuannya adalah hanya untuk meraih keuntungan atau laba saja. Sementara untuk marketing, dia tidak berhenti dari mencari laba, tapi juga untuk meraih kepuasan dan loyalitas dari si konsumen atau customer, ya. Nah, untuk itu maka si manajer marketing ya dia membutuhkan beberapa informasi, ya, informasi-informasi sehingga dia bisa tetap menjaga kepuasan dan loyalitas dari si konsumen. Nah, informasi apa saja yang dibutuhkannya? Pertama, dari sisi customer atau dari sisi pelanggan, marketing manager itu membutuhkan respon dari konsumer tentang sebuah produk, ya. Apakah produk itu sudah memuaskan mereka? Apakah produk itu di bawah dari ekspektasi dari pelanggan atau konsumen, sehingga konsumen merasa tidak puas, ya kan? Nah, untuk itu riset pemasaran itu bisa dilakukan kapan saja, misalnya ketika sebelum produk diluncurkan, itu bisa dilakukan riset pemasaran, test the water, coba dulu, gitu ya. Nah, atau ketika produk itu sudah diluncurkan beberapa saat, kemudian ingin mengetahui apa saja kelemahan-kelemahan dari produk tersebut, apa yang harus diperbaiki, maka bisa dilakukan survei pasar. Ya, dari segi kompetitor atau pesaing, ya kan, marketing manager ini juga ingin mengetahui apa saja efek dari marketing tools atau dari strategi marketing yang sudah mereka terapkan. Misal, sekarang kita memiliki produk, kemudian supaya produknya bisa laku, harganya kita turunkan. Nah, itu kan kita ingin tahu bagaimana kompetitor bereaksi terhadap penurunan harga yang kita lakukan tersebut. Bisa jadi pertama, si kompetitor atau pesaing-pesaing kita juga ikut menurunkan harga, malah lebih rendah daripada kita. Maka kita juga dengan informasi tersebut harus mengeluarkan kebijakan yang baru. Atau kompetitor ini malah tidak mengikuti kita, tapi dia tingkatkan kualitasnya. Ya kan ada yang seperti itu kompetitor. Jadi disampaikannya promosi, produk kami tidak murahan, tapi kualitasnya lebih tinggi katanya. Nah, itu kan sesuatu yang berbahaya kepada perusahaan kita. Nah, kemudian riset marketing ini juga diperlukan untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang lain atau faktor-faktor lain yang dapat memenuhi kepuasan dan kebutuhan dari pelanggan. Karena setiap industri itu memiliki karakteristik konsumen yang berbeda-beda, ya kan? Berbeda segmen saja itu akan berbeda gaya konsumennya. Bagi konsumen kelas menengah ke bawah misalnya, maka yang penting itu adalah harga murah, kemudian produknya murah meriah, ya kan? Kemudian tidak tahan juga tidak apa-apa produknya, yaitu yang penting murah, affordable, bisa dibeli. Tapi bagi konsumen yang kelas atas, mereka tidak butuh murah, mereka butuhnya image misalnya, ya kan? Mereka butuhnya kemewahan, ya kan? Semakin mahal harganya maka akan semakin mereka cari. Jadi tidak selalu strategi marketing itu kita selalu menawarkan harga murah. Promosi itu tidak selalu berarti menurunkan harga. Malah promosi ini bisa dilakukan dengan menaikkan harga. Ya. Nah, itu adalah informasi-informasi yang dibutuhkan dari seorang marketing manager untuk mengetahui atau untuk menjaga kepuasan dan loyalitas dari pelanggan atau customer. Nah, untuk itu maka diperlukanlah riset marketing atau riset pemasaran. Nah, jadi apa pengertian dari riset pemasaran dan apa tujuannya? Jadi riset pemasaran ini adalah salah satu kegiatan penelitian. Jadi ini adalah sebuah penelitian di bidang pemasaran yang harus dilakukan secara sistematis. Makanya ketika Anda jadi mahasiswa disuruh penelitian sama dosen bikin skripsi misalnya, Anda mungkin akan bertanya-tanya, ini untuk apa sama saya harus mengerti regresi, harus mengerti AMOS, harus mengerti analisa SEM, dan lain-lain sebagainya.
paling-paling nanti ketika saya tamat kuliah, saya nggak akan menemukan ini lagi. Justru ketika Anda bekerja di bidang pemasaran, maka Anda bekerja itu saja. Anda akan melakukan analisa regresi, analisa menggunakan SEM, dan lain-lain sebagainya. Jadi, riset pemasaran itu memang adalah kegiatan penelitian. Jadi Anda jadi peneliti di dalam perusahaan tersebut. Ya, dan penelitian itu dilaksanakan secara sistematis. Apalagi penelitian ini, apalagi kalau di dalam bidang pemasaran, biasanya dilaksanakan secara kuantitatif. Ya kan? Jarang sekali saya dengar riset pemasaran itu dalam bentuk kualitatif. Kalau kualitatif itu kan berargumen gitu ya, lebih banyak analisa-analisa tinjauan misalnya dan lain sebagainya. Tapi kalau riset pemasaran yang dilakukan secara sistematis itu dia secara tersusun dan kuantitatif. Nah, dari mana mulainya? Yang pertama itu dari perumusan masalah. Masalah ini apa? Masalah itu adalah sesuatu yang ada gap gitu ya, sesuatu yang berbeda antara harapan dan kenyataan, bisa jadi seperti itu. Atau perbedaan antara ya harapan dan kenyataan. Misalnya kita melakukan sebuah strategi marketing, kemudian harapan kita kan strategi tersebut berhasil. Ternyata di lapangan tanggapan konsumen tidak bagus. Nah, itu kan sebuah gap atau sebuah masalah. Maka itu bisa dijadikan perumusan masalah. Ya. Nah, dari perumusan masalah itu maka kita rumuskan pula tujuan dari riset pemasaran. Tujuan dari riset ini adalah untuk menjawab atau untuk mengetahui jawaban dari perumusan masalah tadi. Mengetahui jawaban dari masalah-masalah tadi. Makanya rumusan masalah itu dalam bentuk pertanyaan, tujuan itu dalam bentuk jawaban. Nah, gitu. Makanya kalau rumusan masalah dan tujuan itu harus sama jumlahnya. Jadi kalau rumusan masalahnya 3, tujuan juga harus 3. Karena ada 3 pertanyaan berarti ada 3 jawaban. Ya. Kemudian dilakukan pengumpulan data, bisa menggunakan kuesioner, bisa menggunakan wawancara, melakukan observasi, dan lain-lain sebagainya. Kemudian data-data yang kita kumpulkan itu disebut sebagai data primer atau data yang kita kumpulkan sendiri. Berbeda dengan data sekunder, kalau data sekunder itu data yang kita kutip dari sumber lain, misalnya diambil dari buku, diambil dari data ya data penjualan, data lain-lain. Tapi kalau data yang kita kumpulkan sendiri itu data primer. Nah, pengumpulan data ini adalah pengumpulan data primer. Data primer tersebut kita olah sesuai dengan analisis yang kita tentukan, kemudian kita interpretasikan atau kita maknai hasil dari riset pemasaran tadi. Ya, ada yang hasilnya signifikan, ada yang hasilnya tidak signifikan, ada yang hasilnya signifikan positif, ada yang signifikan tidak positif. Nah, itu semuanya kita interpretasikan. Banyak mahasiswa yang tidak mengerti atau tidak memahami apa artinya signifikan, ya kan? Penelitian saya signifikan, Pak, katanya. Signifikan itu apa? Sangat berdampak, bukan itu ya. Berpengaruh signifikan dan berpengaruh tidak signifikan, itu artinya sama-sama berpengaruh. Ya, bukan tidak berpengaruh atau sangat berpengaruh. Tapi kalau signifikan itu bermakna. Jadi pengaruhnya itu bermakna. Ya, kalau pengaruh yang tidak signifikan, pengaruhnya itu tidak bermakna. Ada pengaruhnya tapi tidak bermakna. Ya kan? Nah, kalau positif bagaimana? Positif itu artinya searah. Jadi kalau X meningkat, Y juga akan meningkat. Itu namanya positif, searah. Tapi kalau X meningkat, Y menurun, itu tidak searah, berarti negatif. Jadi kalau Anda hasil penelitiannya signifikan positif, berarti hasil penelitian Anda itu hubungan antara variabel X dan variabel Y itu bermakna dan searah. Nah, itu hasilnya ya. Kemudian riset pemasaran ini dilakukan untuk apa? Yaitu untuk memberikan masukan kepada pihak manajemen, terutama bagian manajemen pemasaran, sehingga mereka bisa memperbaiki, kemudian bisa menyusun strategi pemasaran yang lebih sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Oke. Riset pasar adalah sesuatu yang sangat penting dalam bisnis, karena dengan adanya riset pasar ini akan diketahui apa saja yang diperlukan oleh pasar. Ya, pasar di sini maksudnya konsumen. Ya, kalau Anda berbicara dalam konteks pemasaran, pasar itu adalah konsumen. Nah, kenapa kok perlu sekali kita mengetahui apa yang dibutuhkan itu? Karena kita kan ingin mengejar kepuasan dan loyalitas konsumen. Ya, maka kita harus tahu apa yang diperlukan atau yang dibutuhkan oleh konsumen kita, oleh pasar kita. Karena kita cari kepuasan itu. Kepuasan itu kan akan tercapai jika
harapan sesuai dengan yang didapatkan, ya kan? Maka kita harus tahu dulu harapan konsumen seperti apa. Misalnya Anda minum teh, nih, saya kebetulan ada teh. Misalnya saya beli teh misalnya. Harapan saya adalah teh ini manis, misalnya. Manisnya sedang misalnya. Ya kan? Orang yang bikin teh nggak tahu, dia tidak tanya dulu, dia bikin aja teh. Ternyata yang diberikan itu adalah teh yang tidak pakai gula. Berarti harapan saya adalah teh manis. Si tukang bikin teh atau orang jual teh, karena dia tidak riset dulu, dia tidak tanya dulu sama saya, dia bikin aja teh. Akhirnya saya kecewa karena harapan saya tidak dipenuhinya. Jadi itu guna riset pasar itu kita mengetahui apa yang diinginkan oleh si konsumen, ya kan? Agar kita bisa menjaga kepuasan dari konsumen. Nah, kita temui kebutuhannya itu kita temui gitu. Nah, dengan dengan diketahuinya apa saja yang dibutuhkan oleh pasar dan pesaing, maka kita bisa membuat produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen atau kebutuhan pasar dan dapat membuat produk yang bersaing di pasaran. Nah, dengan riset pasar dapat diketahui pula siapa yang membutuhkan produk kita. Ya kan, Anda misalnya menjual jam tangan, kemana dijual jam tangan ini? Kan nggak bisa sembarangan juga. Kalau jam tangan Anda harganya 1 jam itu 100 juta, nggak mungkin Anda jual ke mahasiswa kan? Maka dilakukanlah riset. Ya, di mana produk itu dibutuhkan. Ya, apakah Anda nanti akan menjual es di Kutub Utara misalnya? Ya kan? Kemudian kualitas produk seperti apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Dan juga untuk mengetahui seberapa besar permintaan dan potensi permintaan. Kapan permintaan tersebut memuncak dan kapan permintaan itu menurun. Ini berhubungan juga dengan bagian produksi yang saling bekerja sama dengan bagian pemasaran. Oke, jadi itulah pentingnya riset pasar untuk dilakukan oleh bagian pemasaran yang informasinya itu akan digunakan oleh seorang manajer pemasaran. Oke, demikian saja video singkat kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam marketing dan kewirausahaan.